Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersekutu di dalam persekutuan wanita di Jumat ini. Mari saya mengundang kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Engkau baik, sangat baik. Ya, sungguh Tuhan terlalu baik dalam kehidupan saya dan ibu-ibu semua. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan penuh sukacita. Kita mau katakan, Engkau baik Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, sambil bertepuk tangan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, oh. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Haleluya, sungguh Tuhan baik. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu, dengan sepenuh hati kami mau katakan Engkau baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh kami alami, yang boleh kami lalui, baik suka dan duka. Kami bersyukur Tuhan Engkau selalu ada menopang kehidupan para wanita Gereja Metodis Immanuel Bogor. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh dalam persekutuan. Kami mau dilawat, diberkati, dikuatkan melalui setiap pujian, melalui setiap firman yang akan kami dengarkan. Tuhan, pimpin dan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita persiapkan hati kita dan telinga kita untuk boleh mendengarkan sabda firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dengan itu kita akan memuji Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yakinlah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Tuhan, ku tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Baik, shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Baik, apa kabar? Luar biasa, kita jumpa lagi di Persekutuan Wanita Metodis Indonesia di sore hari ini via YouTube. Baik ibu-ibu, sebelum kita dilawat kebenaran firman Tuhan, kita tadi sudah dilawat dengan puji-pujian, sekarang kita akan mau dilawat firman Allah. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang mulia, kami sore hari ini kaum ibu datang dalam hadirat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, baharui hati pikiran kami agar ibu-ibu terkhusus boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan ibu-ibu serta kami semua melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita ya, dari kitab Keluaran. Ya, Keluaran Perjanjian Lama tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Saya taruh dulu. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Ibu-ibu sudah ayat yang ke-20 sampai dengan kita baca ayat yang sampai ke-25 saja ya. Nah, kita akan membaca secara bersama-sama ya. Ibu-ibu di rumah 20 sampai 25 ya. Namun sebelumnya saya akan membacakan perikop dari LAI, menuliskan dari Keluaran 4 pasal yang ke-20 ini sampai ke-25 yang akan kita baca dengan judul perikop Musa kembali ke Mesir. Ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kau serahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Fir'aun. Tapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita di sore hari ini akan belajar dari seorang perempuan pribadi, Zipora. Ya, walaupun dalam firman Tuhan ini tokoh laki-lakinya lebih dominan, tapi kita mau melihat wanita Zipora. Ya, Zipora yang adalah seorang dari bangsa Kus. Ya, dia sebelumnya si Musa ini dikatakan dalam firman Tuhan. Di Keluaran pasal yang kedua, ya latar belakangnya ibu-ibu, si Zipora ini jatuh hati ya
jatuh hati atau terkesima kepada Musa. Setelah Musa beranjak dewasa sekitar 40 tahun, ya kan, dari Musa pasal 2 itu, mulai dia lahir, ya kan, ditemukan oleh putri Firaun, lalu setelah dewasa dia akhirnya berkelana, ya kan, dari Mesir lalu ke daerah Midian. Dia lihat ada seorang wanita-wanita pada itu sedang dianiaya sama gembala-gembala, lalu si Musa membantunya, sehingga salah satu wanita itu rupanya si Musa tidak mengetahuinya, ada yang terkesima dengan dia. Ya, akhirnya pulanglah si Zipora ini beserta saudari-saudarinya, lalu dibilang kepada ayahnya Reuel, atau bisa juga dikatakan di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-5 ke-6 dikatakan itu ayahnya Yitro juga namanya juga ya. Lalu dikatakan, kenapa kalian pulang cepat-cepat? Kata ayahnya, ada seorang Mesir yang menolong kami, katanya. Padahal si Musa ini kan seorang Ibrani, tapi memang dia diangkat pada waktu itu menjadi putri Firaun, anak putri Firaun, jadi pangeran Mesir ya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau melihat latar belakang kenapa akhirnya si Musa menikah dengan Zipora. Akhirnya ketika Musa datang ke rumahnya si Zipora itu lalu ayahnya Reuel memberikan, baiklah engkau menikah dengan anakku si Zipora. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan belajar dari firman Tuhan ini setelah Musa setelah beranjak dari Midian, tentulah Allah berfirman. Nah, kita mau melihat dari pribadi si Zipora ini. Ada 2 poin saja ibu-ibu ya yang kita akan renungkan. Di balik kesuksesan seorang pria atau seorang suami, seorang bapak, ada seorang wanita, ada seorang ibu yang menopang dia, yang menolong dia. Nah, kita mau melihat bahwa di sini begitu care-nya Zipora kepada suaminya Musa pada waktu itu. Nah, dikatakan di ayat 25 ini ya, si Musa dan anak-anaknya ya kan, anaknya Gersom ya, dikatakan aku telah merantau ke tanah yang asing. Itu artinya ibu-ibu. Jadi ketika di ayat yang ke-25 dikatakan ini mereka berjalan untuk di ayat 20 mereka berjalan dari beserta anak-anaknya dari Midian mau ke Mesir. Lalu dikatakan firman Allah kepada Musa, ya, Musa akan dibunuh. Wah, kenapa dibunuh? Karena Musa tidak melakukan perintah Allah. Perintah Allah apa itu? Anaknya si Gersom tidak disunat. Nah, pada waktu itu orang-orang Israel, kaum Yahudi meyakini anak laki-laki hari ke-8 harus disunat. Bahwa ini udah disunat, nah itu soal bicara lain lagi. Orang Kristen sekarang kita gimana? Sekarang manusia Kristen, anak-anak Tuhan sekarang ini. Jadi di firman Tuhan di Alkitab perjanjian baru ya ibu-ibu. Jadi memang tidak dikatakan wajib, tetapi bukan sunat yang menyelamatkanmu, tetapi demi kesehatan alangkah baiknya disunat. Nah, Allah beremosi banget lah ya, sampai mau membunuh si Musa ya, sampai akhirnya dia bilang, lihat aja, aku akan membunuh seperti aku membunuh anak-anak sulung pada waktu itu. Nah, di sini pertanyaannya, Zipora ketika mendengar itu apa? Galau ya, dia mendengar. Poin yang pertama, Zipora mendengar suaminya akan dibunuh Tuhan. Dia galau ya, dibunuh Allah karena perbuatannya yang menentang, istilahnya yang tidak mentaati Allah untuk memotong alat kelaminnya anaknya si Gersom itu. Tetapi Allah berkata kepada Musa di malam hari, kalau engkau akan aku bunuh dan aku akan membunuhmu di malam hari. Wah, Musa ya ketakutan tentu pastinya ta. Nah, di sini ketika si Zipora mendengar itu, Allah berbuat demikian, berputar otaklah dia. Berpikirlah dia, bagaimana caranya aku? Bagaimana aku menyelamatkan suamiku ini supaya suamiku tidak dibunuh Tuhan, di bumi hanguskan. Ya, dikatakan di firman Tuhan ya kan, di ayat yang ke-19 dikatakannya ibu-ibu ya, dikatakannya adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa,
pergilah dengan selamat di ayat yang ayat yang ke-24. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar, ya, berikhtiar itu berucap untuk membunuhnya. Wah, seorang ibu, seorang istri mendengar suami atau bapak yang akan diancam. Taruhlah kita bukan melihat Tuhan dulu ya, di dunia aja kita sudah ketakutan. Ya, kalau seorang suami kita, ya, suami ibu-ibu yang masih ada, ya, kalau yang sudah tidak ada, sudah bapak sama bapak di surga, ya, tidak bisa diinikan lah, terawang lagi. Yang masih ada, tiba-tiba akan diancam, ya, diancam akan dibunuh oleh debt collector karena hutang-hutang, karena tagihan. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Suamiku besok akan dibunuh sama Pak Beni. Siapa itu Pak Beni? Itu seorang debt collector dari Jalan Johar, katanya. Tentu kan perasaan kita kan ketakutan kan. Nah, di sini saya melihat seorang Zipora, ya, pasti dia bergumul banget. Dia bergumul, dia memutar otak bagaimana caranya supaya suaminya tidak dibunuh oleh Allah. Karena sudah sangat sadis ketika Allah berikhtiar untuk membunuhnya. Karena sudah sangat sadis ketakutan seorang ibu yang diancam suaminya akan dibunuh oleh debt collector. Masih ada sekarang? Masih ibu-ibu ya yang dikasih Tuhan masih. Tetapi kita tidak tahu lagi. Tapi tahun 90-an banyak pembunuh-pembunuh yang dibayar istilahnya ya. Nah, tapi untungnya suami kita suami yang biasa-biasa saja ya, yang tidak main terlalu di atas-atas ya kan, istilahnya bisnis-bisnis yang kelas kakap. Nah itu bahaya juga ibu-ibu kalau di menengah ke atas itu ya kan, untuk menghilangkan hutang atau untuk supaya dapat laba yang banyak, akhirnya jedret, lewatlah suami tercintaku ya kan. Nah itu ancaman. Itu dari segi dunia. Tetapi kalau Tuhan tidak berkata tidak, tentu suami kita aman. Ya, tentu suami kita selamat. Nah, apa yang dilakukan Zipora setelah dia mendengar Allah berikhtiar untuk membunuhnya karena kesalahan si Musa? Ya, bahkan dibilang ketika engkau melakukan mukjizat, aku akan mengeraskan hati si Firaun supaya dia tidak terkontaminasi dengan engkau. Ya, tidak tergoda. Wah. Jadi ibaratnya benci kali lah Allah sama Musa pada waktu itu ya. Tetapi Allah mau memperingatkan ibu-ibu sebenarnya bahwa perintah Tuhan itu harus ya dan amin, harus dilakukan. Tetapi Musa melanggar pada perintah untuk membuat anaknya menjadi ikatan, menjadi anak Allah dengan katan disunat. Poin yang kedua yang dilakukan Zipora setelah dia mendengar Allah ya berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu poin yang kedua, Zipora apa? Melakukan tindakan menolong Musa. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan untuk menolong si Musa? Lalu di ayat yang ke-25, Zipora mengambil pisau batu. Dulu gak ada pisau ya, pisau gunting apalagi gak ada. Pisau yang apalagi sekarang udah macam-macam pisau. Pisau batu, ibaratnya batu lah ya, ditajamin. Lalu itulah yang dipakai, dipotongnya kulit katan anaknya itu, kemudian disentuhnya dengan kulit itu, kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Jadi si Zipora itu ya berarti sangat-sangat merasa bahwa ketika dia menikahi Musa, ada satu perjuangan, ada satu pergolakan yang harus dia kerjakan untuk menahan sang suami ini yang dikatakan banyak versi-versi lain mengatakan pengantin darah tema-temanya si Musa ini ya. Jadi ibaratnya taruhannya nyawa. Engkau tuh taruhannya nyawa bagiku, kata Zipora. Akhirnya apa? Dia mengambil inisiatif sendiri, dia sendiri yang mengkatan atau mensunat anaknya itu, alat kelaminnya. Berarti Allah membatalkan dong dengan membunuhnya. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ya, kita lihat bahwa tindakan yang dilakukan Zipora ini semata-mata hanya hendak menyelamatkan sang suami terkasih, ya, bapaknya anak-anak supaya tidak dibunuh.
Dia melakukan tindakannya dengan inisiatif dia sendiri, ya. Lalu dia sentuh kakinya Musa, Pak, Papa, papiku sayang, udah kupotong, tapi engkau pengantin darah bagiku, aku terpaksa. Ada kali gitu ya dulu ya ibu-ibu ya kali ya. Kalau mau dulu ya, saya sih tidak mau menikah dengan engkau karena aku nggak tahu rupanya kau penjahat, ada nggak ya? Rupanya engkau seorang yang dikejar-kejar polisi, ada nggak ya ibu-ibu? Nggak ada lah ya, suami ibu-ibu baik semua ya. Baik yang saya lihat, nggak tahu kalau saya nggak lihat ibu-ibu ya. Tapi yang saya lihat bapak-bapak di Jemaat Immanuel good ya ibu-ibu. Tetapi kalau saya menyesal menikah denganmu karena engkau pengantin darah bagiku. Jadi ibaratnya korban gitulah, korban. Aduh menyesal aku menikah dengan engkau, tidak begitu ya ibu-ibu ya. Apapun kita akan lakukan, akan kita usahakan untuk menolong sang suami bagi yang masih ada ya. Sang suami bagi yang sang bapak bagi yang mempunyai ya. Kalau kita masih punya orang tua laki-laki ya tentunya kita mau membela apapun untuk orang tua kita ya. Tetapi kembali lagi ingat keluargamu juga ya. Ingat suami istri harus sepadan, harus seia ya kan. Orang tua kita menghormati, kita menyayangi mereka. Ibu-ibu mau jadi pribadi Zipora? Siap melakukan apa saja untuk sang suami? Nanti dulu Pak Ben, suamiku mah, boro-boro aku mau nolong dia. Kalau bisa dia keluar selamanya. Jangan gitu ibu-ibu. Perkataan adalah kenyataan. Ketika kita mengucapkannya dengan perkataan kita, Allah mendengar, hati-hati loh. Jadi maafkanlah suami ibu-ibu jikalau memang ada kesalahan, ada satu yang membuat ibu-ibu semacam pengantin berdarah kayak Zipora. Tetapi Zipora menolong, ibu-ibu menolongkah tidak? Atau merongrong supaya suami itu semakin lagi menjadi hancur. Di balik kesuksesan suami, di balik keberhasilan seorang bapak, ada seorang wanita yang menopang dia, yang menolong dia. Amin ibu-ibu, sayangi suamimu seperti Zipora menyayangi Musa. Amin, amin. Apapun kejadiannya sekarang, itulah pribadi yang sudah menyatu dengan dirimu. Udah nasibmu, bukan begitu ibu. Udah nasibku Pak Ben, bukan. Karena itulah yang ibu-ibu harus pertahankan sampai maut memisahkan, ya. Ya, karena memang itu satu seumur hidup, satu makanan seumur hidup ya. Ibu-ibu, baik, karena kepala ya ibaratnya kepala itu suami, ibu-ibu leher ya kan. Kalau lehernya meletot kayak gini, suaminya pasti begini kan, kayak orang apa? Orang yang ayan gini kan apa? Orang yang gini kalau jalan gini. Dulu ada filmnya si Encep, si Cecep enggak kan, tapi kepala maunya tegak. Jadi ketika kepala maju, kepala sukses, kepala berhadapan menahan angin apa segala macam, tegak dia. Ada leher yang menopang, ada leher yang menolong. Leher itu siapa? Ibu-ibu. Leher itu siapa? Zipora yang adalah ibu-ibu dalam pribadi ibu-ibu masing-masing. Amin. Sayangilah suamimu karena engkau disayangi suamimu. Demikian Bapamu di surga memperhatikan kehidupan ibu-ibu. Amin. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, ibu-ibu, melalui pribadi Zipora. Biarlah kita semakin menyayangi Tuhan dan menyayangi suami, terlebih juga anak-anak kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini. Kami belajar dari pribadi Zipora, di mana Tuhan Allah pernah berfirman, pernah kedapatan dengan hamba-Mu Musa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami sebagai ibu-ibu PWMI boleh belajar dari pribadi Zipora yang menyayangi seorang suami dari pertama pertemuannya di tanah Midian sehingga dia menjadi istri seorang Musa dan sampai
hari tuanya pun sampai mempunyai anak tetap menyayangi suaminya, Musa. Demikian hamba juga rindu Tuhan untuk ibu-ibu PWMI Immanuel Bogor. Bagi mereka yang masih ada suami, mereka mempunyai kasih, cinta sama seperti Zipora mencintai sang suami yang adalah Musa, adalah utusan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, materaikan firman-Mu dalam hati pikiran ibu-ibu Jemaat Immanuel Bogor. Kami bersyukur di sore hari ini dan kami berdoa untuk segala kedepannya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati Persekutuan Wanita Metodis Indonesia. Jemaat Immanuel Bogor semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu ibu-ibu, shalom. Mari ibu dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita ini bersama-sama. Kita menaikkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus. Kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah dalam Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai, memimpin, membimbing, memberkati kaum ibu-ibu PWMI Immanuel Bogor untuk menjadi yedida masa kini. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Surga puji terima kasih. Amin. Silakan duduk ibu-ibu, kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Ibu-ibu, kita bersyukur ibadah dan persekutuan kita PWMI sudah selesai. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat sore. Kita berjumpa di persekutuan kita di Jumat mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.